Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati para ulama, para kiai, bunyai, para senior tokoh masyarakat Jawa Timur, terutama Kiai Haji Asep Safiuddin. Yang kami hormati para ketua Partai Gerindra Jawa Timur, Partai Golkar Jawa Timur, Partai PAN Jawa Timur, Partai Demokrat Jawa Timur, dan hal ini Pak Ahmad Dada yang sudah saya kenal sudah 15 tahun, Pak. Ketua Partai Bulan Bintang Jawa Timur, Ketua Partai Gelora Jawa Timur, Ketua Partai Solidaritas Indonesia Jawa Timur, Ketua Partai Garuda Jawa Timur, dan Ketua Partai Prima Jawa Timur. Yang saya hormati Dewan Pengarah dan Dewan Penasihat Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Pak Budi Priyo dan jajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, merupakan suatu kehormatan bagi saya mewakili calon presiden Prabowo Subianto yang kebetulan saja kakak kandung saya. Dan saya beserta Prof. Ali Mastur, kami merupakan anggota Dewan Wakil Ketua PKN saya Dewan Pengarah. Sesungguhnya tadi malam saya agak kaget. Ini saya mau terbuka saja. Saya belum tidur. Pukul 10.18 saya diberitahu oleh Pak Rosan Roslani, ketua kita, Prof, saya dapat tugas khusus untuk mewakili Pak Prabowo dalam rapat konsolidasi TKD. Saya bilang, Bang, ini kehormatan besar. Ini jam berapa, Pak Rosan? Besok jam 9. Kaget saya, belum dapat tiket. Tapi dapat pesawat khusus. Ini suatu kehormatan bagi saya. Pesawat khusus bagi saya bisa bergabung dengan Bapak-Bapak Ibu. Maka hari ini tugas khusus saya adalah sebetulnya menyampaikan beberapa hal menyangkut visi-visi Prabowo Gibran, landasannya, dasar pemikirannya, dan sebagainya. Tapi perlu sebelum itu, saya mohon waktu Pak Budi. Saya baca rundown, saya diberikan waktu 20 menit. Tapi saya minta kalau bisa diberikan lebih lagi, lebih sedikit lagi. Karena ini rapat pertama yang saya hadiri dan saya kira perlu saya meluruskan beberapa hal menyangkut atau mencakup program Prabowo Gibran. Tadi sudah disebut oleh Pak Profesor Ali Maskur mengenai makanan gratis, terus ada program-program lainnya. Tapi sampai sekarang ini ternyata masih ada beberapa yang ada salah pengertian atau mungkin salah persepsi. Dan kesempatan ini Pak Budi saya mau ambil untuk meluruskan supaya semua bisa satu kesamaan visi dan misi. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan tim kita khususnya Mas Gibran banyak dikritik, banyak diejek, dia bocil, ingusan, karbitan,
usia, dan sebagainya. Karena umur sangat muda. Tapi ternyata para hadirin sekalian, saya tadi ketemu dengan Pak Imam Utomo, senior dan mentor Prabowo. Saya tahu Pak Prabowo sangat kagum sama Pak Imam Utomo. Kita tepuk tangan untuk senior kita. Dan saya ingat, karena ternyata Pak Imam, Pak Dekarwo, ternyata banyak anak-anak kita, khususnya milenial dan Gen Z, tidak tahu atau tidak begitu mendalami sejarah Republik Indonesia. Ternyata kalau kita baca sejarah kita, kemerdekaan Republik Indonesia kita mendapat melalui suatu perang berdarah yang dipimpin oleh anak-anak muda. Banyak tidak tahu itu. Sangat banyak tidak tahu itu. Kita ada pahlawan nasional, Jenderal Besar TNI Sudirman. Banyak generasi milenial, Prof. Ali, tidak tahu bahwa waktu beliau diangkat sebagai Panglima TNI pertama dalam Republik Indonesia, beliau belum umur 30 tahun. Banyak tidak tahu itu. Dan waktu beliau meninggal, setelah kita dapat kemerdekaan melalui proses sangat berdarah, banyak yang mati, dan banyak mati di sini kota pahlawan Surabaya. Perjuangan kita dipimpin anak-anak muda, dan waktu itu, waktu beliau meninggal, beliau baru umur 34 tahun. Panglima TNI pertama. Banyak anak-anak sekarang, kalau mereka lihat Jenderal Sudirman, patung Sudirman, atau mata uang kita, mereka merasa bahwa dia seumur sudah tua. Mungkin seumur saya hampir 69 tahun, sudah tua, sudah sepuh. Ternyata Pak Imam, Pak Dekarwo, Pak Kiai, banyak anak muda tidak tahu. Tentara kita dipimpin oleh anak-anak muda. Ada juga jenderal luar biasa, saya kira Pak Imam juga kenal, Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Waktu beliau diangkat sebagai Kasat Kepala Staf Angkatan Darat, setelah beliau Panglima Kodam Siliwangi, beliau umur 32 tahun. Dan kita punya pahlawan juga, namanya Ska. Ini bukan suatu pelajaran sejarah, tapi bahwa seorang Mas Gibran umur 36 tahun lebih tua dari tadi mereka saya sebut. Lebih tua Mas Gibran daripada Pak Dirman, Pak Nasution. Dan maaf kalau saya bisa sebut sejarah keluarga saya, Subianto Djadikusumo berumur 20 tahun waktu dia mati dan dia gugur untuk bertulis. Dan paman kami yang satu lagi, adiknya Subianto namanya Suyono Djadikusumo, umur 16 tahun waktu gugur dalam pertempuran. Mereka dimakamkan penuh dengan peluru-peluru dari senapan dan senjata dari musuh. Maka saya berbangga bahwa Pak Prabowo memilih anak muda yang banyak semangat, yang jujur, yang tulus, yang ingin belajar. Walaupun sebagai anak muda memang mungkin ada berbuat kesalahan sedikit, tapi yang penting hatinya bersih, yang penting tulus, yang penting bebas korupsi, bapak-bapak ibu semuanya. Ini adalah waktu